Selamat pagi, Shalom. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tatap muka. Sesuai dengan instruksi Wali Kota Semarang, bahwa di Kota Semarang diberlakukan PPKM level 1, maka untuk ibadah tatap muka di gereja bisa dilaksanakan dengan kapasitas 100% dan tetap menjaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan. Parkir mobil dan motor. Bidang usaha seksi pemuda GKJTU Semarang 1 akan mengelola parkir mobil dan motor sepeda motor warga jemaat setiap ibadah di gereja, dan akan disediakan kotak persembahan parkir di pintu keluar halaman gereja. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus untuk Gereja Meladan akan dilaksanakan pada kebaktian Jumat Agung, Jumat 15 April 2022 pukul 8. Untuk Pepantan Petompon akan dilaksanakan pada kebaktian Paskah, Minggu 17 April 2022 pukul 7. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Septianus Bambang Juwito. Pergantian nomor rekening gereja. Nomor rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Tri Hera Setiawati saat ini sudah tidak digunakan dan diganti dengan nomor rekening 871 541 7401 atas nama Diana Lokasari. Laporan persembahan kebaktian Minggu 3 April 2022. Gereja Meladan persembahan kebaktian 2.086.000. Pepantan Petompon persembahan kebaktian 464.000, persembahan pembangunan 133.000. Jadwal pelayanan kebaktian. Minggu 10 April 2022, pengkhotbah Penatua Novianto Nur Pamungkas, Pangrukti Diaken Mary Kristanti dan Penatua Diana Lokasari. Pepantan Petompon, pengkhotbah Penatua Sri Hari Wahyuni, Pangrukti Penatua Ferdinand Timur Adi. Untuk Jumat 15 April 2022, Gereja Meladan, pengkhotbah Pendeta Emeritus Septianus Bambang Juwito, Pangrukti Penatua Rina Kurniati, dan Penatua Dewi Utari. Untuk Pepantan Petompon, pengkhotbah Penatua Novianto Nur Pamungkas, Pangrukti Endang Sujarwati. Untuk Minggu 17 April 2022, Gereja Meladan, pengkhotbah Penatua Teguh Johanton, Pangrukti Diaken Ahmad Yudi dan Penatua Sri Hari Wahyuni. Untuk Pepantan Petompon, pengkhotbah Pendeta Emeritus Septianus Bambang Juwito, Pangrukti Diaken Totok Haryanto. Kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kebaktian hari Minggu pada saat ini. Kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan sumber kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan muliakan nama Tuhan, pujian PKJ 13, bait 1-2. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita
Kebaktian kita pada pagi hari ini kita khususkan dalam terang pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan Tuhan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai introitus saya bacakan dari kitab Zakaria. Kitab Zakaria pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai 10. Kitab Nabi Zakaria pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 161, baitnya yang pertama dan kelima, segala kemuliaan. Hukum kasih saya bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Setelah bersama-sama kita mendengar hukum kasih ini, kita sadar bahwa kita belum mampu melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita berdoa mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha besar, Allah yang maha mulia, Sang Raja Damai yang kami sembah
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, kami boleh bersekutu di rumah bakti-Mu ini, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau kembali mengingatkan kami akan hukum kasih yang Engkau ajarkan. Sungguh kami menyadari bahwa kami belum mampu melakukan perintah-Mu ini dengan baik dan sempurna. Kasih kami masih banyak terhalang oleh sikap dan perbuatan kami yang buruk, keegoisan kami, amarah kami, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terkadang kasih kami kurang tulus dan masih terbatas pada penilaian kami kepada orang lain. Karena itu Tuhan, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu dan memohon rahmat-Mu untuk mengampuni kami. Kami bertobat dan kembali kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya tidak berhenti menuntun kami untuk melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan dosa. Amin. Setiap kita yang dengan kerendahan hati mau mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti berkenan memberikan pengampunan. Sebagaimana berita anugerah yang tertulis di dalam surat Ibrani, Surat Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 13 sampai 14. Surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169, baitnya yang pertama dan kedua, memandang salib Rajaku. Kita memasuki kehidupan baru oleh karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Karena itu sebagai petunjuk hidup baru, kita membaca dari surat Roma pasal yang ke-6. Surat Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13. Surat Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jemaat silahkan berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita perbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239, baitnya yang pertama dan kedua, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku bebas kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, tak hentinya kami bersyukur atas besarnya kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya yang hadir dan menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan menyucikan dan melayakkan, menuntun hati pikiran dan lidah bibirnya dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang Hamba-Mu sampaikan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon tuntunan-Mu. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan 44. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 44. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya?
Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki masa yang penting dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu puncak dari karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus bagi manusia. Minggu ini kita masuk di dalam minggu sengsara, yaitu saat-saat mendekati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, menjadi ironi ketika minggu sengsara ini justru dibuka dengan apa yang orang katakan sebagai Minggu Palem atau Minggu Palma, yaitu minggu yang memperingati peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem dengan diiringi nyanyian, pujian, dan sorak-sorai kemuliaan oleh banyak orang. Dan sorak-sorai kemuliaan itu dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa hari berikutnya, ini justru berubah menjadi sorak-sorai untuk mengharapkan kematian Yesus, untuk mengharapkan penyaliban Yesus. Nah, Injil Lukas ini menjadi salah satu Injil yang mencatat bagaimana seruan kemuliaan ini terjadi saat Yesus masuk di Yerusalem. Tentunya ini dengan versi Lukas yang sedikit berbeda dengan Injil Matius dan Markus, karena Lukas ini ditulis untuk pembacanya yang bukan orang Yahudi dan dia memiliki tujuannya sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pagi hari ini dikisahkan bahwa setelah Yesus ini menumpang di rumah Sakeus, kalau kita baca di ayat yang pertama dari pasal 19, kemudian dia mengajar beberapa hal di sana. Ia kemudian mendahului orang-orang yang mendengarkan dia ini untuk pergi ke Yerusalem. Nah, ketika Yesus sampai di kota terluar Yerusalem, perbatasan untuk masuk ke Yerusalem, ini yaitu kota Betfage, kemudian menuju ke Betania.
Nah, ini Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke salah satu kampung di sana. Di sana dikatakan bahwa muridnya ini disuruh untuk mengambil seekor keledai. Perintah Yesus ini spesifik. Keledai yang dimintanya itu adalah keledai yang muda, yang tertambat, dan yang belum pernah ditunggangi orang. Kalau kita baca di dalam Injil Matius, bahkan dikatakan bahwa keledai itu adalah keledai betina. Nah, Tuhan memerintahkan mereka untuk melepaskan keledai itu. Dan jika pemiliknya bertanya, maka jawabnya adalah Tuhan memerlukannya. Dan dikatakan di dalam Injil Lukas bahwa semua yang dikatakan Yesus itu benar terjadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat pemilik keledai ini sebenarnya sedang dilibatkan oleh Tuhan Yesus dalam karya keselamatan Tuhan, yaitu dengan memberikan keledainya ketika Tuhan memerlukannya. Dia bisa saja menolak atau menuduh murid-muridnya ini sebagai pencuri, tetapi Tuhan ingin melibatkan pemilik keledai ini di dalam karya keselamatannya. Nah, Tuhan seringkali juga melibatkan manusia di dalam setiap rancangan kasih-Nya. Tuhan mengundang manusia untuk terlibat. Tuhan mengundang manusia untuk mau dipakai menjadi bagian dari rancangannya, menjadi alat untuk menyatakan kasih-Nya. Tuhan memerlukan manusia. Tuhan ingin memakai umat-Nya untuk aktif, untuk bergerak, untuk kemudian mengambil keputusan, ya silahkan Tuhan, pakai aku sebagai alat-Mu di dalam setiap rancangan kasih Tuhan. Tetapi ketika undangan itu sampai kepada manusia, bahkan ketika dikatakan bahwa Tuhan memerlukannya, apakah umat Allah ini mau dan siap untuk dipakai oleh Tuhan? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian mengendarai keledai itu, di sana dikatakan bahwa Yesus mengendarai keledai kemudian masuk ke kota Yerusalem. Nah, keledai ini kalau kita lihat maknanya itu berbeda dari dunia barat dan dunia timur. Dunia barat, keledai ini dianggap sebagai hewan yang lemah, sedangkan kuda adalah hewan yang kuat. Sehingga ketika seseorang menaiki keledai, ini adalah seseorang itu mempertontonkan kelemahannya. Sedangkan ketika orang menunggangi kuda, dia mempertontonkan kekuatannya. Tetapi berbeda dengan dunia timur, khususnya di Palestina, tempat Yesus hidup. Di Palestina atau di dunia timur ini memandang kuda itu sebagai simbol peperangan. Sedangkan keledai adalah simbol kedamaian. Sehingga ketika seorang pemimpin menunggangi kuda, berarti pemimpin itu siap untuk berperang. Atau negerinya sedang dalam kondisi perang. Sedangkan jika keadaan negaranya sedang damai, sedang baik-baik saja, maka pemimpin ini akan datang dan hadir dengan menunggangi keledai. Sehingga keledai ini menjadi simbol kedamaian. Nah, Yesus yang datang dengan keledai ini menandakan ia masuk ke Yerusalem dalam kedamaian. Ia membawa damai. Ia datang bukan untuk berperang melawan penjajah Roma seperti yang diharapkan bangsa Israel terhadap Mesias, tetapi ia datang membawa damai. Dan dalam kedamaian itu, ia membawa keselamatan. Yang ditawarkan adalah keselamatan di dalam iman. Nah, kemudian keledai yang digunakan ini adalah keledai yang belum pernah ditunggangi. Artinya belum pernah dipakai untuk urusan-urusan biasa. Ini menjadi simbol kesucian, kekudusan. Nah, Yesus yang kudus ini masuk ke Yerusalem dalam damai sejahtera. Berarti Yesus Sang Mesias ini membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang kita baca di dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai 10 dalam intro itu tadi. Di sana dikatakan bahwa putri Sion dan putri Yerusalem ini bersorak-sorai.
karena rajanya datang dengan lemah lembut, dengan mengendarai keledai. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim, kuda-kuda dari Yerusalem, busur perang kemudian akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Nabi Zakaria mengatakan itu beberapa puluh tahun sebelumnya. Ini artinya Yesus menggenapi apa yang menjadi nubuatan Nabi Zakaria. Yesus datang bukan untuk berperang, tetapi untuk memberitakan damai sejahtera bagi bangsa-bangsa. Dan kerajaannya ini akan terwujud di bumi, yaitu kerajaan damai sejahtera. Nah, kalau kita lihat pernyataan Yesus datang sebagai raja ini juga dikuatkan oleh murid-muridnya ketika mereka mengalasi keledai yang ditunggangi Yesus itu dengan pakaiannya, kemudian mereka juga menghamparkan pakaiannya ke jalan yang dilewati oleh Yesus. Ini adalah tanda penghormatan kepada seorang raja, Raja Damai, Sang Mesias yang dinantikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 37 sampai 40 dikatakan bahwa ketika Yesus dekat Yerusalem, ini para murid kemudian mengiringi Yesus. Mereka mulai bergembira, memuji Allah karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dan yang telah mereka lihat sendiri dengan mata mereka. Berbeda dengan Injil Matius dan Markus, kalau kita baca dalam perikop yang sama, ini bahwa yang bersorak-sorak itu adalah orang banyak yang mengikutinya. Tetapi di dalam Lukas dengan tegas dituliskan bahwa yang bersorak-sorak ini adalah murid-muridnya, murid-murid Yesus. Artinya hanya kalangan tertentu, bukan orang banyak, bukan penduduk Yerusalem, tetapi hanya murid-murid Yesus yang memuji, memuliakan Tuhan. Mereka memuji Allah dan menyatakan kekuasaannya karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, murid-murid itu bersorak, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kata-kata ini sebetulnya menegaskan kembali bahwa Yesus ini adalah Raja Damai, Sang Mesias. Yesus datang sebagai Raja dengan penyertaan kuasa dari Allah, dan kedatangannya ini membawa keselamatan dan damai sejahtera bagi manusia yang percaya kepada Dia. Nah, sorak-sorai dari murid-murid Yesus ini tentu membawa kecemasan bagi orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi yang mendengar itu kemudian khawatir kalau penduduk-penduduk Yerusalem yang mendengar sorakan mereka kemudian percaya kepada Yesus, atau pemimpin-pemimpin di Yerusalem kemudian mengira bahwa akan ada pemberontakan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka merasa terganggu dengan sorak-sorai para murid tersebut. Nah, karena itu orang Farisi kemudian berkata, "Guru, tegurlah murid-murid itu." Artinya mereka meminta Yesus agar murid-murid itu diam, jangan bersorak-sorak lagi. Mereka takut bahwa orang-orang yang berkuasa di Yerusalem ini mendengar dan mengira bahwa akan ada perlawanan. Tetapi Yesus kemudian menjawab, "Jika mereka ini diam, maka batu ini yang akan berteriak." Perkataan ini sebenarnya tajam bagi orang-orang Farisi. Sorak-sorai murid-murid itu tidak bisa dicegah. Mereka memuji Allah karena kuasa Yesus ini dinyatakan. Karena telah terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa oleh Yesus, ada penyembuhan-penyembuhan terjadi di mana-mana, ada pengusiran setan terjadi di mana-mana, dan karena itu mereka memuji Allah. Mereka bersyukur, mereka memuliakan Allah. Spontanitas dari para murid itu karena ketakjuban dan kepercayaan mereka atas apa yang mereka lihat. Sehingga dikatakan sorak-sorak itu sebenarnya tidak bisa dicegah. Bahkan jika murid-murid itu kemudian dicegah dan diam, batu-batu itu yang akan
berteriak, bersorak lebih kencang untuk memuliakan Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang ke-41 sampai 44 dikatakan bahwa Yesus kemudian menangisi Yerusalem ketika ia melihat kota itu. Betapa baiknya jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Yerusalem ini oleh orang-orang Yahudi ini biasa diartikan sebagai kota damai sejahtera, dari kata shalom, damai sejahtera. Yerusalem ini dalam arti penduduknya ditangisi oleh Yesus karena mereka tidak tahu apa yang baik, apa yang dilakukan untuk memperoleh damai sejahtera. Jadi ironis karena namanya kota damai sejahtera, tetapi mereka sendiri tidak tahu apa yang baik, apa yang benar bagi mewujudkan damai sejahtera di kota mereka. Syarat memperoleh damai sejahtera dan keselamatan inilah percaya kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias. Ketidakpercayaan itu nantinya akan membawa dampak bagi Yerusalem dan bangsa Yahudi, yaitu bahwa Yerusalem beberapa puluh tahun kemudian ini akan dihancurkan, akan runtuh di dalam peperangan, dan bukan keselamatan serta damai sejahtera yang didapatkan, melainkan peperangan dan kehancuran. Hal ini terjadi karena Yerusalem tidak mengetahui bila mana Allah melawat mereka. Artinya Yerusalem tidak menyadari bahwa Yesus Sang Mesias ini sedang ada, sedang hadir, sedang datang kepada mereka, dan mereka tidak mau percaya kepadanya. Bahkan Yerusalem ini justru menjadi tempat penderitaan, penyiksaan, dan kematian Yesus Sang Mesias. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita pagi ini, sebagai persiapan juga kita maju ke perjamuan kudus dalam kebaktian Jumat Agung mendatang, kita diingatkan. Yang pertama, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa penuh atas seluruh ciptaan. Namun dalam melakukan pekerjaannya itu, dalam melakukan rancangan kasih-Nya itu, Ia mau memakai manusia sebagai alat bagi rancangannya. Seperti keledai yang belum pernah ditunggangi, tetapi dengan tenang dia mau dipakai oleh Tuhan. Seperti juga pemilik keledai yang mau menjawab keinginan Tuhan ketika Tuhan memerlukannya. Nah, bagaimana jawab kita sebagai orang percaya dan pengikut Kristus ketika kita juga dipanggil, kita juga diundang untuk dipakai oleh Yesus. Ketika kita diundang untuk terlibat dalam tindakan kasih dan damai sejahtera yang dirancangkannya. Bagaimana jawab kita ketika panggilan itu datang kepada kita? Siap sediakah kita ketika Tuhan memerlukannya? Nah, yang kedua, Tuhan Yesus ini datang ke Yerusalem dalam perarakan besar sebagai simbol kehadirannya sebagai Sang Raja Damai. Bukan raja yang bertujuan politik, tetapi raja yang menyelamatkan manusia di dalam iman. Raja yang memberi damai sejahtera bagi manusia. Nah, kita sebagai pengikut Kristus ini juga ikut serta di dalam perarakan Sang Raja Damai. Juga diutus untuk membawa damai sejahtera, menciptakan damai sejahtera bagi sekeliling kita. Jangan sampai orang Kristen kemudian justru hadir, membawa perpecahan, menimbulkan perbantahan, membawa pertengkaran, serta kebencian. Akan lebih baik lagi jika kita sebagai orang Kristen mampu menciptakan perdamaian, mendorong kerukunan satu dengan yang lain, dan juga memadamkan amarah satu dengan yang lain. Yang ketiga, kita diingatkan bahwa ketika murid-murid Yesus ini mengiringi kedatangan Yesus ke Yerusalem dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah dan ucapan syukur karena mujizat itu, kita juga melihat bahwa beberapa waktu kemudian murid-murid Yesus yang bersorak itu justru berubah menjadi takut, menjadi tertekan oleh karena Yesus ditangkap
dan kemudian murid-muridnya merasa terancam oleh karena penangkapan Yesus. Nah, murid-murid Yesus tidak lagi mengikutinya ketika Yesus ditangkap. Mereka menjauhinya, bahkan ada yang menyangkal dan mengatakan tidak mengenalinya. Manusia memang lemah. Terkadang ketika kesesakan, kesulitan menimpa hidup kita, manusia ini menjadi tidak konsisten, berbalik menjadi tidak setia kepada Tuhan, mencari pertolongan di luar Tuhan. Bahkan orang seringkali lebih berani mencelakakan dirinya daripada menghadapi masalah dan kenyataan hidup ketika mereka kehilangan harapan. Nah, sebagai pengikut Kristus, Tuhan menginginkan kesetiaan kita. Dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun, Tuhan menghendaki kita untuk tetap percaya. Kita tetap berserah kepadanya. Tuhan menghendaki bahwa kita tetap konsisten, tetap berkomitmen sebagai pengikut Kristus. Jika kita bisa memuji Allah, Tuhan pasti sanggup. Berarti benar-benar kita percaya bahwa Tuhan benar-benar sanggup. Jangan sampai ketika masalah itu datang, kemudian pujian itu justru berubah menjadi keraguan. Apa Tuhan masih sanggup? Nah, biarlah hati dan hidup kita terus memuliakan Tuhan dengan menjadi pengikut Kristus yang selalu siap sedia dilibatkan di dalam rancangannya dan yang mendatangkan damai sejahtera bagi dunia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian Jumat Agung 15 April 2022 mendatang, Gereja Melaten akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, Tuhan mengundang kita yang telah menerima tanda sidi dan baptis dewasa ini untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk mengingat sengsara dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ia rela menyerahkan tubuhnya, ia rela mencurahkan darahnya demi keselamatan umat manusia. Perjamuan kudus ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengingat, menyadari dan menghayati akan besarnya kasih, rahmat dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Tuhan mengundang kita yang percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi keselamatan kita untuk maju dalam perjamuan kudus, menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Bersediakah kita ikut serta di dalam perjamuan kudus ini? Bagaimana jawaban saya dan saudara atas undangan Tuhan tersebut? Kita jawab undangan tersebut dalam hati kita dan Tuhan yang mengetahui jawabnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui hati dan pikiran kami, Engkau yang menilik setiap jawaban kami atas undangan-Mu dalam perjamuan kudus. Kiranya Engkau melayakkan kami untuk maju ke perjamuan kudus-Mu, menerima roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah melalui perjamuan kudus yang akan kami terima, iman kami semakin dikuatkan dan hidup kami semakin memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hendak menyampaikan permohonan dan pengharapan kami kepadamu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang setia beribadah kepadamu. Berkatilah mereka dengan sukacita dan damai sejahtera dalam hati mereka. Berikanlah penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang berduka. Berikanlah rezeki untuk mencukupkan setiap kebutuhan hidup mereka. Dan berikanlah jalan keluar atas segala permasalahan hidup yang dihadapi. Bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, yang masih dalam masa pemulihan maupun yang dalam pengobatan rutin, Tuhan jamah mereka. Berikanlah kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan seturut dengan kehendak-Mu. Anak-anak-Mu yang masih bayi dan balita, yang masih sekolah dan kuliah, Tuhan berikan kecerdasan, kepintaran, kerajinan, agar apa yang dicita-citakan dan yang menjadi harapan orang tua dapat terwujud. Mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang bekerja dan melakukan usaha, berkat Tuhan kiranya ada atas mereka. Limpahkanlah rezeki bagi mereka,
dan biarlah harapan atas usaha dan pekerjaan mereka boleh terwujud. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang telah lanjut usia, Tuhan kiranya senantiasa melindungi dan memberi mereka kekuatan. Berikanlah senantiasa kesehatan dan damai sejahtera dalam hati mereka. Kiranya kami boleh senantiasa melihat dan meneladani akan cinta kasih dan kesetiaan mereka kepadamu, dan cinta kasih Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di mana-mana tempat, untuk setiap rencana kebaktian dan acara peringatan sengsara dan kematian-Mu hingga Paskah nantinya. Kiranya Tuhan berkati dengan keamanan dan kelancaran. Bagi bangsa dan negara kami, Tuhan tolong agar dapat segera pulih dari kesulitan-kesulitan yang melanda akibat pandemi COVID-19, kesulitan akibat kelangkaan bahan bakar minyak, dan kesulitan akibat tingginya harga bahan pokok. Tuhan yang tolong agar pemimpin bangsa kami dapat peduli terhadap rakyatnya dan memberikan jalan keluar terbaik atas segala kesulitan yang dialami. Mereka yang menderita karena bencana alam, bencana kemanusiaan dan perang, Tuhan kiranya yang melawat mereka dan memberikan pengharapan bagi mereka. Biarlah segala bencana dan peperangan dapat segera berlalu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan, penebus dan Raja kami. Seluruh doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berjahat kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat nantinya dapat memberikan persembahan di tempat yang telah disediakan pada saat meninggalkan ruangan rumah bakti ini. Saat ini kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Kita nyanyikan satu kali dengan judul Mulia Mulia Namanya. Mari kita kembali berdoa mengakhiri ibadah pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami telah menyiapkan persembahan dan akan mempersembahkannya kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan Engkau sendiri yang menyucikan persembahan ini agar layak di hadapan Tuhan. Anggota majelis yang mengelola persembahan ini kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar pengelolaannya sesuai dengan kehendak-Mu
dan digunakan bagi kemajuan jemaat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan meninggalkan rumah bakti-Mu ini, kiranya Tuhan yang memimpin kami sampai ke tujuan kami masing-masing dengan selamat. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silahkan berdiri. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita dan kita tetap memuliakan Tuhan senantiasa dalam hidup kita, diiringi dengan berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.